warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, kembali lagi bersama saya Tria Salvia, tentunya masih di Patriot iNews TV yang selalu memberikan berita-berita terkini dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Menjadi hari penting sekaligus padatnya kegiatan bagi Lapas Kelas 2B Kota Agung. Pasalnya Lapas Kelas 2B Kota Agung bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kabupaten Tanggamus kembali jalin kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU Rabu 7 September 2022. Sebelum penandatanganan MOU berlangsung, kegiatan diawali dengan apel bersama jajaran Lapas Kota Agung, Rutan Kota Agung, dan BNNK Tanggamus di Aula Besar Lapas Kota Agung pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dalam amanatnya, Kalapas Kota Agung, Beni Nurrahman selaku pembina apel mengatakan bahwa acara penandatanganan MOU ini merupakan bentuk komitmen Lapas Kota Agung mendukung penuh pemberantasan narkoba dan program atau P4GN BNNK Tanggamus di lingkungan lapas. Sebagai bukti komitmen, sebelum penandatanganan MOU, mari kita lakukan razia kamar hunian setelah apel ini. Lakukan dengan sikap humanis dan geledah barang-barang yang ada, tuturnya. Untuk kamar hunian yang digeledah, pihak BNN dipersilakan untuk memilih kamar yang akan digeledah oleh Kalapas Kota Agung. Adapun kamar yang digeledah, antara lain kamar A3, yang baik-baik ya, biar dapat remisi lebih segera yang terus bebas dengan lama-lama ngapain lama suruh masuk aja siapa Nabi ini Pak Ketua kamarnya berapa satu kamar 14 ya ini Duh, kenapa kok diganti? Cuma 8 ini. Orangnya mana? Ser, jangan lupa, Ser. Pak. Ya, lanjut, silakan. Adapun kamar yang digeledah antara lain kamar A3, B5, C3, D1 atau blok wanita, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3, F4, dan F5. Kemudian setelah penggeledahan, para tim penggeledahan kembali ke aula untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Penandatanganan ini dimulai dari Kalapas Kota Agung dan Karutan Kota Agung, Ahmad Sobirin Soleh, lalu Kepala BNNK Tanggamus, AKBP Abdul Haris Winsulangi, dan terakhir Kepala Divisi Pemasyarakatan atau Kadifas, Kanwil Kemenkumham Lampung, Farid Junaidi yang menjadi saksi langsung penandatanganan ini. Farid mengatakan, 2022 antara BNN dan Lapas dan Rutan terkait dengan sinergitas dalam rangka penegakan disiplin, penegakan hukum terkait dengan maraknya peredaran narkoba. Dan beberapa kali saya juga sudah menyaksikan dan beberapa kali saya turun langsung penggeledahan baik sidak, insidentil maupun terencana bersama BNN memang tidak pernah ditemukan adanya barang-barang terlarang seperti halinan, HP, pungli, dan narkoba. Malah kemarin saya sempat sampaikan kepada Pak Kalapas, kalau seandainya mau pemusnahan biar kelihatan wah ada hasil, maka perlu rame-rame. Iya Pak, kita memang rame-rame, kata Pak Kalapas. Kita bersama dengan BNNP, Rutan, dan sekaligus
para wartawan silakan melihat. Jadi kalau memang banyak, kalau ada, jadi jelas. Iya Pak, kita lakukan itu. Kita transparan. Dan memang saya yakin, kenapa? Karena beberapa kali kita tidak temukan. Dan beberapa kali kita lakukan tes urin, baik petugas maupun narapidana, negatif. Dan itu yang membuat kami bangga dan puas. Meskipun pernah ada petugas di lapas Kota Agung kita kirim ke Nusa Kambangan karena dia diputus hukuman karena memakai narkoba. Karena komitmen kita, komitmen menteri kita, komitmen dirjen kita bahwa tidak ada ampun bagi para petugas yang memakai atau mengedarkan narkoba. Satu minggu yang lalu, tanggal 1, dibawa petugas dari Raja Basah, 1 orang. Kita ajukan pemberhentian sementara sehingga 50% gajinya. Kita harus jelas dan tegas. Negara sudah banyak memberikan keleluasaan. Negara telah banyak memberikan kemakmuran kesejahteraan untuk kita. Kita bisa duduk di sini, berdiri di sini dengan pakaian yang gagah, dengan gaji yang cukup, karena negara hadir untuk kita. Nah, sekarang apa yang sudah kita berikan kepada negara, itu yang harus menjadi evaluasi kita. Karena nanti akan ditanya apa yang sudah kita berikan agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi negara. Itu nanti akan dipertanyakan di akhirat. Oleh karena itu kita harus mulai sekarang sudah mulai menyicil apa yang bisa kita berikan kepada kantor ini, kepada lingkungan kita, dan kepada negara kita, agama kita, agar kita bisa menjadi sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Memberikan kesejukan untuk peningkatan pembangunan di Tanggamus, dan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa yakin dan percaya bahwa lapas rutan BNN memang bekerja. NNP, LP rutan bekerja. Oleh karena itu jangan kecewakan masyarakat, jangan kecewakan rakyat. Rakyat percaya sama kita. Dalam sambutannya, sudah kita lihat bersama saat penggeledahan tadi, tidak ada barang terlarang narkoba dan alat komunikasi. Kita dengar juga dari para WBP bahwa selama di Lapas Kota Agung, tidak pernah ada pungutan liar atau pungli dari petugas. Kepala BNNK Tanggamus juga saat sambutan menyatakan, kesepakatan kerjasamanya yang mohon izin mungkin perlu kami laporkan kepada Bapak Kadifpas. Saya secara pribadi dengan pejabat-pejabat sini sudah dekat dan beberapa kali kami melaksanakan baik itu
insidentil ataupun terencana melaksanakan tes urin dengan warga binaan sini, alhamdulillah tidak ditemukan. Jadi kalaupun ada cerita-cerita baik itu lewat tulisan atau cetak ataupun media online lainnya memberitakan tentang apa-apa di sini tentang penyalahgunaan, mungkin perlu kawan-kawan konfirmasi langsung ke pejabat. Jangan hanya kicauan suara di luar dijadikan muatan untuk beropini tentang lembaga yang kita sayangi ini. Ke depan kawan-kawan mungkin secara rutin kami akan melaksanakan kegiatan penyuluhan, mungkin nanti ada sosialisasi dan lain, mungkin mohon izin Pak Kalapas dan Pak Karutan nanti akan dibuatkan satgasnya, kemudian ada regulasi yang berlaku di sini sehingga upaya kita BNN dengan lapas dan rutan di sini bisa maksimal. Apresiasi kepada Lapas Kota Agung karena bebas dari peredaran narkoba dilihat dari hasil temuan penggeledahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kalapas dan jajaran Lapas Kota Agung sudah kembali melibatkan kami dalam razia kamar hunian ini. Sebelumnya juga, kami telah sering dilibatkan dalam tes urin WBP dan razia kamar hunian seperti pada hari ini, baik insidentil maupun terencana. Dan saya nyatakan Lapas Kota Agung steril dari peredaran narkoba. Semoga tujuan lapas bersinar atau bersih dari narkoba yang merupakan program P4GN BNNK Tanggamus terus terwujud melalui MOU yang telah dibuat bersama pada hari ini. Tutup Abdul Haris. Terakhir, acara ditutup dengan pemusnahan barang-barang sitaan hasil penggeledahan yang telah dikumpulkan sebelumnya, seperti pisau cukur, botol parfum, sendok stainless, korek api, dan sebagainya. Komunikasi ya sendiri, kita tidak temukan narkoba, hanya kaca, parfum, ya. Dan senjata Sajam ada Pak ya? tajam ya, tapi rakitan ini mungkin untuk rilis pawang atau ya, yang entah dari mana ini ditemukan di dalam, dibuat seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar langsung secara simbolis oleh Kalapas Kota Agung, disaksikan oleh Kepala BNNK Tanggamus dan Kadifpas Lampung. MOU tadi, BNN dengan Lapas dan Rutan Kota Agung akan memulai program-program penyuluhan, mungkin nanti ada satgasnya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang baik itu insidentil ataupun terencana. Jadi dengan momen hari ini itu merupakan langkah awal kita ke depan untuk menjadikan lapas dan rutan ini betul-betul bersih narkotika. Nah, apakah suatu hari nanti ada dilakukan tes urin dadakan Pak? Untuk pasti. Untuk di lapas sendiri, pasti rutan memang ataupun warga binaan? di MOU tadi berbunyi satu ketika baik itu secara insidentil maupun terencana dilakukan tes urin dadakan. Oke. Nah, untuk yang program waktu dekat sendiri apa Pak yang bakalan kita gelar di rutan ataupun di lapas sendiri? Yang dalam waktu dekat ini minimal kita sosialisasi kepada petugas atau warga binaan tentang bahaya narkoba. Nah, untuk Bapak selaku Kepala BNN untuk menilai Kabupaten Tanggamus ini masuk di zona apa sih Pak untuk peredaran narkoba sendiri, untuk angka narkoba sendiri? Baik kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat faktanya di lapas kita ini di atas 40% Pak Kalapas ya, warga binaan yang masalah narkotika. Jadi itu tadi kita masif sekali baik itu di lapas ataupun di masyarakat. Kawan-kawan ketahui kami sudah menyasar baik itu di gunung dengan petani ataupun di laut dengan nelayan untuk bagaimana caranya menghindari, atau kan kalau sudah coba pakai kita rehabilitasi, sehingga dengan ini kalau kita lihat teori pasar itu ada demand, ada supply. Bagaimana kita menekan demand supaya supply tidak masuk. Jadi harus seimbang antara penyuluhan, rehabilitasi dengan pemberantasan. Siap. Terima kasih. Blok C. Kami persilahkan kepada kawan-kawan yang blok C. Blok C-nya A2 B5 C1. A2 B5 C1. Oke, ayo kawan-kawan kita bergerak. A2 ini. Langsung dibagi dua aja ya. C4 ya. C berapa? Mau C berapa C-nya silakan.
Dengan ragu Pak. A2 C5 C1. Kita mau bagi dua apa satu tim? C3. C3. Oke, silakan. Berarti yang ada yang ke A2, ada yang ke B, C5, ada yang ke C. 3. Oke, silakan. Ya, silakan. Silakan dibagi aja langsung. Karena personil kita banyak. Silakan. Ya, Pak, begitu lagi. Dibagi yang ya, bagi aja kawan-kawan bagi ke B. Saya ke B, Pak. Awal ke B, Pak. Ya, silakan ke B. Adi Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.